Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهج إلى يوم القيامة أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita masih diberi banyak sekali kenikmatan oleh Allah. Nikmat yang hendaknya kita syukuri dan kita rawat, kita jaga, kita pelihara. Sebab kalau kita berpikir dan merenung, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu perlu perawatan. Semakin bernilai berharga nikmat tersebut, tentunya perawatannya harus lebih spesial. Seperti Allah berikan kepada kita nikmat jasad dengan berbagai organ tubuh, ada jantung, ada paru, ada ginjal, ada mata, ada telinga dan sebagainya. Saya ketika olahraga itu mikir, capeknya olahraga itu demi untuk apa? Menjaga kebugaran tubuh, menjaga kesehatan tubuh. Itu kalau sebulan sekali cukup ya alhamdulillah, tapi nyatanya memelihara kesehatan tubuh itu perlu setiap hari. Demikian pula kita juga capek memelihara nikmat harta yang Allah berikan. Kadang tambah, kadang kurang. Enten boten sing bondone nambah terus ra kurang-kurang. Enten sinten niku? Bondone nambah terus ra tau kurang. Ya. Maka demikian pula ketika kita menjaga iman dan Islam itu kadang naik, kadang turun. Pentingnya bab yang kita pelajari dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-14, yakni bersederhana dalam melaksanakan ibadah, bersikap tengah, tidak berlebihan, sehingga kalau sesuatu itu dipakai berlebihan lama-lama, kalau itu kendaraan bisa dol gitu ya, kalau berlebihan. Kalau terlalu kurang bisa seret gitu kan ya. Maka dari itu pentingnya kita harus selalu posisi lurus, dan ini ternyata berat. Jangan ketika naik sepeda atau menyetir mobil, bisakah jenengan jalannya lurus terus? Ya, apalagi jenengan kalau di tol Cipali, ya, jenengan kalau nyopir di tol Cipali itu rasanya pripun? Jenuh badan, jenuh, ya, puluhan kilometer jalannya cuma lurus terus dan rawan kecelakaan. Karena apa? Karena mungkin ngantuk,
karena saking enjoynya kecepatan tidak terkontrol. Maka lika-liku kita di dalam beragama itu memang jarene itu yang niku urip iku kudu urup ya. Kita itu selalu robot itu mengaitkan antara fenomena kehidupan nyata yang kita jalani selama ini dengan agama kita. Karena kalau kita tengok sirah Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang yang memperhatikan fenomena kehidupan itu lebih urip daripada yang sama sekali tak peduli dengan fenomena kehidupan. Makanya cikal bakal dakwah Nabi SAW diterima di kota Madinah, dan ini cikal bakal terbentuknya negara Islam ketika itu kan berangkat dari 6 orang pemuda Madinah, 4 dari Aus, 2 dari Khazraj. Di antara ada Jabir bin Abdullah. Kenapa mereka cepat menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena mereka berdampingan dengan orang-orang Yahudi, yang mana orang-orang Yahudi mereka itu membaca kitab, ngerti, sehingga mereka hijrah dari Syam ke Madinah itu karena menunggu kedatangan Nabi Rasul. Dan mereka seringkali mengancam orang-orang Ansor, nanti kalau Nabi itu datang, kami akan memerangi kalian, kami akan menghabisi kalian. Itu kalimat yang diingat-ingat oleh sahabat Ansar, sehingga ketika mereka melaksanakan ibadah haji di tahun ke-11 kenabian, ya, bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya mereka segera menerima dakwah Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Beda dengan kondisi orang-orang Quraisy Mekah, yang notabene mereka orang-orang musyrik yang nggak baca kitab, sehingga apa? Mereka nggak menerima kedatangan Nabi Rasul, bahkan mereka usir dari Mekah. Inilah pentingnya kita selalu hidup itu selalu berpikir, selalu merenung tentang ya keadaan kita, ya keadaan agama kita, ya keadaan masyarakat kita, bangsa kita. Sebagaimana dahulu Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi Rasul, beliau kan biasa merenung, ya, berkhalwat, tahannus di Gua Hira, ya, mencari petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi di zaman kita sekarang ini, zaman penuh dengan fitnah, zaman penuh dengan cobaan, ujian, dengan yang tidak kita dapati pada tahun-tahun yang sebelumnya, 20-30 tahun yang lalu, tak seperti sekarang ini. Makanya kalau kita bisa istiqamah, kalau kita bisa lurus meniti siratal mustaqim, ini suatu bentuk karamah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa ya, karamah yang paling besar itu adalah bila mana kita bisa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang istiqamah di atas jalan Allah, mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ya kita bisa istiqamah, alhamdulillah malam hari ini meskipun hujan, gerimis, meskipun gangguan itu ada, kita masih bisa istiqamah dalam menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah memberikan ya ilmu yang manfaat, amal yang soleh kepada kita semuanya, serta istiqamah di atas siratal mustaqim. Ya, Bapak Ibu sekalian rahimanallah wa iyyakum wa azanillah wa iyyakum jami'an. Satu hal yang perlu juga kita ingatkan, bahwa ketika kita diberi taufik oleh Allah
bisa istiqomah di atas jalannya, maka hendaklah kita meminta kepada Allah untuk ya ditetapkan di atas jalan istiqomah itu tadi, dan kita berdoa, kita memohon agar saudara-saudara kita yang belum istiqamah seperti yang Allah berikan kepada kita, ya kita doakan, ya kita berharap agar Allah juga berikan hidayah kepada mereka, kebaikan kepada mereka, dijauhkan dari keburukan, bukan dengan kita cela, bukan dengan kita umpat, bukan dengan kita caci maki, ya, karena kita nggak tahu, bisa jadi kondisinya mereka suatu ketika Allah berikan taufik sehingga bisa lurus, bisa istiqomah, dan ya bisa jadi keadaan kita ya kalau Allah menghendaki bisa kebalikannya. Ini juga termasuk ya bersederhana dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ketika orang tergelincir ya dalam suatu kesalahan, dipoyoi, dicaci maki, dijelek-jelekkan, ya, dilontarkan perkataan-perkataan buruk kepadanya. Ini apakah Rasulullah SAW memberikan pengajaran seperti itu? Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala mencela wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi orang yang mencela, mengumpat, entah dengan perkataannya, entah dengan perbuatannya. Maka jadilah kita orang-orang yang ya lurus, yang sederhana, ya, melihat suatu kemaksiatan atau seseorang terjatuh dalam kemaksiatan, ya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keselamatan kepadaku atas musibah yang menimpamu. Bisa musibah dalam urusan agama, bisa musibah dalam urusan dunia, dan Allah mengutamakan aku atas ya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, atas kebanyakan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan kita ikut-ikutan ya mengolok-olok, ya mencela, memaki, karena itu bukan ya keteladanan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, justru kita doakan, justru kita prihatin ya kalau bisa ya semua manusia itu beriman, semua manusia itu istiqomah, semua manusia itu di atas jalan yang lurus, tidak tergelincir. Ya, thayyib. Kayaknya pertemuan yang lalu kita belum bacakan hadis ya, baru pengertian dan juga 2 ayat yang dicantumkan oleh Imam Nawawi. Berarti sekarang kita mulai hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha. Diriwayatkan dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Aisyah. Wa indaha imra'atun. Ketika itu ada seorang wanita di sisi Aisyah. Nabi SAW bertanya, man hadhihi, siapa wanita ini? Aisyah menjawab, hadhihi fulanah, ia adalah si fulanah, tadhkuru min salatiha, yang terkenal salatnya. Jadi si fulanah ini dia terkenal ahli salat ya. Mah, kata mah itu kalimatu nahyin wa zajrin, ya, yaitu ungkapan, perkataan yang melarang, yang mencegah perbuatan wanita itu tadi. Lah masuk sholat kok dilarang, dicegah. Karena apa?
ada poin yang ditekankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi melarang, mencegah orang berbuat ketaatan? Ya, nanti kita sampaikan. Terus alaikum bima tutiqun, hendaklah kalian berpegang dengan apa yang kalian mampu untuk kerjakan. Fa wallah, demi Allah, la yamallullahu hatta tamallu. Ya, Allah tidak akan bosan. Ya, Allah tidak akan memutus pahalanya dari kamu, memberikan balasan atas amal perbuatanmu, ya, hingga kamu yang bosan, ya, hingga kamu yang bosan. Seandainya kamu setiap waktu, setiap saat hidupmu kau gunakan untuk ibadah, Allah nggak akan jemu untuk memberikan pahala kepadamu. Namun apa? Ya, namun kamu sendiri nanti yang tidak akan mampu, nggak akan kuat, karena syariat Allah itu banyak sekali. Ya, terus wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi, dan agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus-menerus dikerjakan oleh pelakunya. Bapak Ibu rahimanallah wa iyyakum, di dalam hadis ini apa faedah yang bisa kita ambil? Pertama, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adab dalam rumah tangga. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala rumah tangga, ketika masuk rumah, kok mendapati ada orang yang ya tidak dikenal oleh Nabi. Ya, ini sebagai kepala rumah tangga punya hak untuk bertanya, siapa wanita ini? Ya, siapa wanita ini? Sebab apa? Sebab termasuk di antara akhlak seorang istri yang salehah itu tidak memasukkan ke dalam rumah suami orang yang nggak dicintai, nggak disenangi oleh suami, atau malahan ya orang yang dibenci oleh suami. Apa itu terjadi? Iya, bisa jadi. Sebab apa? Orang yang bertamu atau orang yang datang itu nggak semuanya itu niatnya baik, atau mungkin niatnya baik awalnya, tapi lama kelamaan ngobrol ngalor ngidul, ya, bincang sana bincang sini, mungkin ingin tahu tentang keadaan suaminya di rumah, ya, atau mungkin pengen tahu tentang sekelumit keluarganya, ya, atau ya bisa jadi dia nanti ghibah, dia nanti ya macam-macam. Namanya orang itu kalau sudah ketemu, apalagi wanita gitu ya, itu kadang kurang kontrol. Ya, maka sebagai seorang kepala rumah tangga hendaklah menanyakan ya orang yang ada di dalam rumah, apakah termasuk orang yang diridhoi ataukah tidak. Dan tentunya adab seorang istri ya tidak sembarangan memasukkan, ya, apalagi suami nggak ada di rumah memasukkan tamu laki-laki, ya, ini hendaklah berhati-hati karena ya dikhawatirkan terjadi fitnah. Tayyib. Kemudian faedah lain yang bisa kita ambil, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha ini memperkenalkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa wanita yang ada di sisinya itu adalah seorang yang banyak melakukan sholat, ya, banyak melakukan sholat. Kira-kira banyak melakukan sholat itu sepintas kalau kita pandang, kita nilai baik atau buruk. Banyak melakukan sholat baik atau buruk? Banyak melakukan puasa baik atau buruk? Ya. Baik, dahirnya seperti itu. Ya. Kam min muridin lil khairi la yusibah. Kita teringat jawaban dari Abdullah bin Mas'ud
radhiyallahu taala anhu ketika beliau menasihati sekelompok orang yang melakukan zikir jama'i sebelum ditegakkannya sholat berjamaah. Ada sekelompok orang yang mereka berzikir bersama, dipimpin oleh salah satu yang mana ketika pemimpinnya itu memerintahkan jamaah kabbiru mi'atan, takbirlah 100 kali, sambil menghitung kerikil mereka bertakbir 100 kali. Hallilu mi'atan, tahlillah 100 kali, jamaahnya tahlil 100 kali. Ya, begitu seterusnya. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud melihat ya pemandangan yang seperti itu, ya, beliau menyampaikan, itu nanti sebenarnya di bab bid'ah akan kita sampaikan. Ya, kita belum bahas ya bab bid'ah ya, belum. Ya, ma hadzal ladzi arakum tasnaun, apa yang aku lihat, ya, apa yang sedang kalian kerjakan ini? Ya Aba Abdurrahman, hassan na'uddu bihi takbira wa tahlila wa tasbih. Wahai Abu Abdurrahman, kunyahnya Abdullah bin Mas'ud, kami itu menghitung zikir kami, ya, tasbih, takbir, tahlil kami itu dengan kerikil. Ya, fa'uddu sayyi'atikum wa ana dhaminun alla yudhi'a min hasanatikum syai'. Ya, hitung keburukan-keburukan kalian dan aku jamin tidak ada yang akan musnah, yang akan sirna, ya, kebaikan-kebaikan kalian. Ya ummat Muhammad, ma asra halakatakum, wahai umat Muhammad, cepat kali kalian binasa. Hadzal ladzi thiyabuhu alladhi hadhihi thiyabuhu allati lam tubtabl wa aniyatuhu lam tuksar. Ya, kalian itu masih dekat dengan zaman kenabian. Ya, wa anna sahabata nabiyyikum mutawafirun, sahabat-sahabat Nabi kalian itu juga masih banyak. Pakaian beliau belum usang, bejana-bejana beliau belum pecah. Tapi kenapa kalian cepat sekali binasa? Ya, ma aradna illal khair. Apa jawaban mereka? Kami hanya menginginkan kebaikan. Ya, kami hanya menginginkan kebaikan. Kam min muridin lil khairi la yusibah. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi enggak mendapatkan. Termasuk ini tadi, orang melakukan banyak salat, apakah dia akan pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Orang yang banyak melakukan puasa pasti akan mendapatkan pahala dari Allah? Ya, ya dilihat dulu. Adakah dia abai dalam perintah-perintah Allah yang lain? Karena diriwayatkan juga di dalam hadis, ada seorang wanita yang dia itu ahli salat, ahli puasa, ya, ahli zikir, baca Quran, ahli sedekah, tapi dia itu dikatakan oleh Nabi SAW, ya, ketika diberitahu lisannya itu tidak dia jaga, lisannya itu menyakiti tetangga, maka Nabi SAW sampaikan dia di neraka. Coba jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap si penanya tentang seorang wanita yang ahli sedekah, yang ahli, ya, puasa, ahli salat malam, namun Nabi katakan dia di neraka. Mana yang salah? Mana yang salah? Jadi amal-amal ketaatan, ya, itu memang baik untuk kita lakukan. Namun perhatikan juga hak-hak yang lain. Ya, jangan sampai kita kan ada orang yang terlalu fokus dengan 1-2 amalan, tapi dia abai terhadap amalan-amalan yang lain. Terlalu fokus misalnya dalam berdakwah, tapi dia abai terhadap kemaslahatan keluarganya. Dia tidak memperhatikan istrinya, nggak memperhatikan anaknya. Dia terlalu fokus dalam berdakwah, ya, pergi ke sana kemari, ya, tak diurus keluarganya. Ini juga masalah. Ya, ini juga masalah. Nah, inilah pentingnya kita istiqomah di sini, dan pentingnya kita, ya, sederhana dalam beramal itu seperti ini. Sederhana itu nanti
Ya, barometernya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus faedah lain yang bisa kita ambil, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita tersebut untuk menahan diri dari melakukan sholat yang banyak, karena terkadang ya akan membuat dia berat, lemah, bukan sekarang, di masa yang akan datang. Ya mungkin sekarang kuat karena masih muda mungkin, atau karena mungkin masih ya sehat walafiat, tidak tertimpa sakit atau lainnya. Tapi khawatirnya nanti akan putus kalau terlalu banyak dalam melakukan sholat. Tentunya ini sholat yang sunnah loh ya. Kalau sholat yang fardu kan ya sudah dibatasi cuma 5 waktu dalam sehari semalam. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya kita melakukan amal itu yang kita mampu. Ya, alaikum bil amal bima tutiqun. Hendaklah kamu beramal sesuai dengan apa yang kamu sanggupi, alias apa? Jangan memberat-beratkan diri. Ya. Jangan memberat-beratkan diri. Sehingga kalau memberat-beratkan diri dalam beramal, contohnya dalam sholat, niscaya akan bosan, akan malas, kemudian akan akhirnya putus. Ya. Mana yang lebih baik? Kalau ada pertanyaan, sehari baca Al-Quran 1 juz, kemudian setengah tahun sekali nggak baca. Dengan setiap hari baca mungkin 5 ayat, 10 ayat, tapi continue terus, ya. Dengan yang 1 juz, tapi setelah itu 6 bulan putus, lebih bagus mana? Ya, yaitu yang istiqomah itu, ya, yang terus menerus itu, yang continue, ya. Ya kalau bisa continue ya banyak, ya, karena dalam membaca Al-Quran kalau bisa ya kurang dari 40 hari kita khatam kalau bisa. Karena kalau ya kurang dari itu, ini saya ya, hati akan gersang. Ya, lebih dari itu Afan, ya, lebih dari 40 hari hati itu akan gersang. Dan maksimal berapa? Ya, maksimal 3 hari, paling cepatnya gitu ya, paling cepat. Ya, kalau 7 hari itu ya bagus, ya, 7 hari sekali khatam itu bagus, tapi tidak lebih dari 3 hari. Nanti ada hadis dari Abdullah ibnu Amr ibnu As, di mana beliau itu setiap hari puasa, setiap malam khatam Quran. Ya, tapi itu nanti penjelasannya insyaallah. Terus coba kalau kita renungkan petunjuk Nabi SAW ini, ya, beramal banyak, terus setelah itu apa? Capek, terus setelah itu bosen, terus setelah itu apa? Malah ditinggalkan. Ini bahaya. Ini namanya futur. Futur itu ya seseorang, makanya dalam hadis disebutkan inna likulli amalin syirratan wa summa fatratan. Sesungguhnya setiap amal itu pasti ada masa-masa semangatnya. Tapi ada juga masa nanti futur. Futur itu ya ngelokro, nggak bergairah, nggak bersemangat. Jangan pernah nggak dalam amal apapun, tidak cuman ya masalah sholat, amalan apapun yang itu merupakan amal soleh, pernah ya tadinya jenengan rutin kemudian jangan tinggalkan, pernah ya. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada.
Siapa yang futurnya itu masih di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia masih dapat hidayah. Tapi kalau barang siapa futurnya itu selain daripada mengikuti sunnah Nabi, maka dia binasa. Dan jenengan kalau mempelajari sunnah Nabi itu ada batasan maksimal, ada batasan minimal, betul enggak? Batasan maksimal ada, batasan minimal ada. Contoh dalam hal sedekah, batasan minimalnya separuh butir kurma yang kita paham loh ya, yang kita paham separuh butir kurma itu gambaran untuk sedekah yang kecil. Tapi ada juga gambaran barometer sedekah yang besar yang Nabi juga contohkan. Jadi kalau pengen keteladanan pada diri Nabi SAW itu ada yang paling mau yang mana gitu loh. Yang paling paling ideal, paling bagus, ada yang paling rendah. Semuanya ada. Dalam masalah apa jenengan tanya? Apa dalam masalah sholat, dalam baca Quran, dalam sedekah, dalam apapun. Nabi sallallahu alaihi wasallam imma beliau contohkan dengan perbuatan, imma beliau ucapkan dengan perkataan, imma beliau diamkan para sahabat dalam beramal. Itu semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu contoh misalnya baca Quran ada batasan minimal, ada batasan maksimal. Selama kita ada di tengah-tengah ini, insya Allah masih dapat petunjuk. Pas lagi semangat-semangatnya, terutama pas poso, telung dina pisan hatam. Pas lagi malas-malas, ya aja ngantek luwih saka 40 dina, gitu loh. Jangan lebih dari 40 hari. Sebab kalau lebih nanti khawatir kita termasuk yang disebutkan dalam Al-Qur'an menjadikan Al-Qur'an itu mahjura, ditinggalkan. Kita meninggalkan Al-Qur'an. Wallahu taala alam bisawab. Terus faedah lain yang bisa kita ambil, fa wallah la yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan. Alias Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kalian sesuai dengan amal kalian. Selama kalian terus melakukan amal tersebut, pasti Allah akan memberikan pahala kepada kalian. Namun di sini Allah tidak bosan di sini, jangan disalahpahami seperti bosannya kita. Kita bosan, kita capek, kita malas, enggak seperti itu. Tapi ini sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Allah Maha mampu, Maha kuasa untuk memberikan terus pahala kepada kita. Selama kita itu istiqomah di atas syariatnya. Terus hadis yang kedua, ini sudah hampir 1 jam ya. Biasanya 3/4 jam selesai. Ini udah 40-an menit. Ini kalau kita tambahkan hadis yang kedua ini agak panjang ini. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Pripun, cukup atau ditambah 1? Nggih. Takziah orang kafir. Orang kafir itu kan
ada 4. Pertama kafir harbi, yaitu orang kafir yang kita perangi, ya, kita perang sama mereka. Kemudian yang kedua, kafir musta'min, kafir yang minta jaminan keamanan. Yang ketiga, kafir mu'ahad, kafir yang ada ikatan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Dan yang keempat, kafir dhimmi, orang kafir yang tinggal di negeri Islam, yang hidup bersama kaum muslimin, yang mendapatkan kewajiban seperti halnya kaum muslimin. Ya. Maka kalau yang dimaksud dengan kafir di sini ya seperti yang kafir yang keempat ini, ya. Ini ya kita boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu menengok seorang anak Yahudi yang mau meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mentalkin si anak Yahudi ini supaya mengucapkan kalimat syahadat. Dia melihat bapaknya, ya, dan bapaknya berikan izin. Akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan muslim. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menghadiri, ya, ketika pamannya beliau Abu Thalib ini wafat. Menjelang wafatnya kan didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya orang kafir itu tangga kita misalnya, ya dia punya hak sebagai tetangga. Tapi nggak perlu kita doakan, nggak perlu kita sholatkan. Yo kebangetan lah, ya. Ini namanya berlebihan, ya. Maka dalam masalah melayat ini ada yang berlebihan, ada yang meremehkan. Kalau kemudian didoakan, ya, semoga Allah mengampuninya. Ya kita paling tidak takziah kepada keluarga yang ditinggalkan, ya, untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan, ya barangkali dengan akhlak dan perilaku baik kita kepada keluarga yang ditinggalkan sebagai pintu sebab hidayah dia masuk Islam. Ya. Jadi tergantung juga, ya, sisi-sisi yang perlu kita perhatikan. Apakah kita juga, makanya segala sesuatu kita niatkan itu untuk dakwah, untuk ibadah gitu loh. Jangan hanya sekedar ada orang mati layat, jangan. Ya, kita mikir ini manfaatnya apa? Ya, ini ibadah apa yang bisa kita ambil ketika ada seperti tadi yang ditanyakan. Ya. Kalau sekiranya wah ini kita aku susah ini mau ngambil ibadah di sisi ini kok nggak ada celah, nggak ada pintu, ya nggak apa-apa. Kalau seandainya tidak ada juga nggak apa-apa kok. Ya, karena kita belum menemukan sisi mana yang bisa kita pakai untuk mendapatkan ibadah. Misalnya, ya, entah tadi orang kafirnya itu juga nggak terlalu akrab sama kita atau nggak ada sisi kemaslahatan yang bisa kita berikan atau kita ambil, ya. Wallahu taala alam bisawab. Apalagi kalau pas pemakamannya itu di gereja, mosok ya rakyat ning gereja. Itu loh. Rakyat ning gereja atau ditaruh di liontin apa? Tiongting itu loh. Ya masuk ya layat ke sana, ya. Kalau di tempat-tempat yang kiranya kita nggak bisa untuk ngambil sisi kebaikan sesuai dengan keyakinan dan ajaran agama kita, ya kita nggak usah. Apalagi kalau seandainya kita datang itu malah menjustifikasi dan disalahpahami oleh sesama kaum muslimin, mungkin karena Anda seorang tokoh misalnya, ketika Anda datang, wah berarti ya menyolatkan boleh, mendoakan boleh, ya. Kan ada toh, ya, misal orang tokoh datang mendoakan, ya, terus diikuti oleh awamnya kaum muslimin. Ini malah bahaya yang seperti ini. Ini salah paham.
Makanya saat saya ikut kajian ya atau daurah Syekh Khalid Al-Musyaikih ya, Syekh Khalid Al-Musyaikih yang muridnya Syekh Utsaimin, beliau memberikan penjelasan seingat saya itu ya, bagaimana hukum menyolatkan jenazah orang yang bunuh diri ya. Bunuh diri kan dosa besar atau pelaku dosa besar ya, pelaku dosa besar, dia mati dalam keadaan melakukan dosa besar. Salah satu contohnya misalnya bunuh diri. Tinggal dilihat dia itu seorang tokoh atau orang awam, orang biasa gitu loh. Kalau dia seorang tokoh ya, maka hendaknya tidak menyolatkan, tapi dia mendoakan. Dia mendoakan tanpa diketahui oleh orang-orang. Maka dalam hal ini dia berbuat kebaikan kepada yang hidup maupun yang mati. Kebaikan untuk yang hidup dengan hadiran dia, tidak menyolatkan, tidak mendoakan secara terang-terangan, itu sebagai hajar, boikot terhadap perbuatan dia yang ya tidak baik tadi. Ya, memberi pelajaran untuk yang hidup bahwa ya kita enggak ridho dengan perbuatan mereka seperti itu. Dan berbuat baik kepada yang mati itu dengan kita doakan, karena dia statusnya masih muslim. Karena pelaku dosa besar selama tidak menghalalkan perbuatan dosa besarnya itu, statusnya tetap sebagai seorang muslim. Itu wallahu taala alam. Kenapa? Ya, tadi kita itu siapa gitu loh. Kita itu orang yang nanti akan dicontoh oleh orang lain, atau kita ini hanya orang biasa yang nggak akan jadi dicontoh oleh orang gitu loh. Ya, masing-masing mendudukkan dirinya. Ya, ada seorang yang dia tokoh, dia seorang ustadz atau seorang kiai yang diikuti oleh orang banyak. Ya, seperti ini ya hati-hati bersikap, karena ya mata orang itu akan memandang kepada perbuatannya. Gitu loh. Ya kalau baik diikuti alhamdulillah, tapi kalau jelek ini malah memberikan sunnah yang tidak baik. Ya, man sanna sunnatan sayyi'atan, karena jariah itu tidak cuman pahala jariah, tapi ada dosa jariah, dosa jariah. Ya, maka ya, dan perlu kita pahami juga masalah layat, masalah ini kan hukumnya kita harus paham fardu kifayah. Jadi jangan dicela kalau seandainya ada orang nggak hadir, misalnya RT ya, kayak orang ketok atau layatan toh, terus dicap sebagai orang yang tidak bermasyarakat misalnya. Ya, ini juga berlebihan penilaiannya. Ya, jadi kita harus dudukkan permasalahannya. Ini hukumnya fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah itu? Fardu kifayah itu kalau sudah ada yang melakukan, ya, menjalankan dan mencukupi, gugur kewajiban bagi yang lain, hukumnya menjadi sunnah bagi yang lain. Tapi kalau nggak ada yang ngurusi, ya itu dosa semua. Itu maknanya fardu kifayah. Jadi kalau orang nggak ada dalam acara layatan itu tercela enggak? Ya, nggak tercela. Mungkin dia ada urusan, mungkin dia ada hal-hal yang menghalangi, atau ada faktor-faktor yang lain yang kita nggak tahu, ya, atau karena ya keadaan itu nggak sama, gitu ya. Kita kembali kepada hukum asalnya, bahwa masalah layat, penguburan, menyolatkan itu semuanya hukumnya fardu kifayah. Jangan dianggap fardu ain gitu loh. Sehingga kalau ada orang nggak kelihatan kok kemudian ya bicarain di belakang, ya, yang tidak baik ini, ya, tidak perlu gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya. Nas'allahu li wal afiyah wat tuqa wal afaf wal ghina wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban saliman khalisan karimah. Subhanakal hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.